Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat Hari Raya Pentakosta. Ketika merayakan salah satu misa harian, Paus Fransiskus sempat memberikan sebuah homili yang sangat inspiratif tentang Roh Kudus. Ia mengatakan, kehidupan seseorang yang menyebut dirinya Kristen, yang tidak memberikan ruang bagi Roh Kudus dan tidak mengizinkan Roh Kudus untuk menuntunnya adalah kehidupan seorang kafir yang berpakaian seperti seorang Kristen. Roh Kudus adalah tokoh utama dalam kehidupan Kristen. Dia ada di dalam kita, menyertai kita, mengubah kita dan menang di dalam kita. Maka mari kita memohon kepada Tuhan untuk terus mengingatkan kita bahwa kita tidak bisa menjadi orang Kristen tanpa berjalan dengan Roh Kudus, tanpa bertindak dengan Roh Kudus, tanpa membiarkan Roh Kudus menjadi tokoh utama dalam hidup kita. Bagaimana Roh Kudus menjadi tokoh utama di dalam diri para murid Yesus, di dalam gereja dan di dalam diri kita? Sesudah Yesus wafat, para murid kebingungan dan kehilangan arah. Dalam keputusasaan, beberapa dari mereka mulai kembali ke pekerjaan semula, menjadi nelayan dan pulang ke tempat masing-masing. Melalui beberapa penampakan, Yesus yang bangkit perlahan-lahan membimbing mereka untuk kembali percaya. Sayangnya, penampakan-penampakan itu belum cukup membuat mereka berani memberikan kabar gembira tentang Yesus yang bangkit. Dengan penuh ketakutan, mereka berkumpul di ruang atas di Yerusalem sambil menantikan apa yang bakal terjadi dengan mereka. Sementara mereka berkumpul, tiba-tiba turunlah Roh Kudus. Roh Kudus dilukiskan turun dari langit dengan gejala-gejala alam seperti tiupan angin keras, lidah-lidah seperti nyala api bertebaran dan hinggap di kepala mereka. Mereka mampu berbicara dalam bahasa lain yang dapat dimengerti, padahal para rasul berasal dari Galilea. Namun orang-orang dari bangsa lain dapat mengerti semua perkataan mereka. Roh Kudus mampu menghancurkan pemisah antar manusia dengan mempersatukan mereka dalam bahasa yang dapat dimengerti dan memberanikan para murid untuk mewartakan kabar gembira tentang Yesus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan Injil, Roh Kudus dinyatakan sebagai Roh kebenaran. Selain itu, Roh Kudus juga memimpin para murid kepada kebenaran. Apa atau siapa kebenaran itu? Tidak lain adalah Yesus sendiri, karena Dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Dengan bekal anugerah Roh Kudus itulah para rasul dibimbing dan disertai oleh Tuhan untuk memberi kesaksian iman sampai ke seluruh penjuru dunia, sehingga banyak orang percaya kepada Kristus, mengikuti Kristus dan diselamatkan. Anugerah Roh Kudus tidak pernah habis dan tidak hanya diberikan kepada para rasul. Kepada kita pun Roh Kudus juga senantiasa dicurahkan. Ada beberapa tanda bagi orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Yang pertama, mempunyai semangat hidup yang berkobar dan menyala-nyala, sebagaimana Roh Kudus dilambangkan dengan tiupan angin keras dan lidah-lidah api. Kedua, berkata-kata secara cermat dan tepat sehingga mudah dimengerti oleh orang lain. Apa yang dikatakannya bukanlah sebuah kesombongan untuk mengagungkan diri sendiri, tetapi perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Yang ketiga, hidupnya selalu diwarnai kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Keempat, mencintai kebenaran dan berani bersaksi tentang kebenaran, selalu mempunyai kebeningan hati dan budi, sehingga bertindak dengan bijaksana dan berjalan di jalan yang benar. Dan yang kelima,
mempunyai iman yang mendalam dan tangguh. Sebab Roh Kudus memimpin kita semakin mengenal dan mengimani Kristus. Ia membimbing kita untuk mendengarkan sabda Tuhan, untuk memuliakan Allah, dan untuk mewartakan iman kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Paus Fransiskus mengatakan bahwa ada 3 musuh yang jauh lebih berbahaya daripada virus corona yang menghalangi pintu hati kita, yakni narsisme, viktimisme, dan pesimisme. Narsisme membawa kita jatuh kepada sikap egois dan cenderung mengidolakan diri sendiri, serta hanya menyukai sesuatu yang mendatangkan keuntungan baginya. Viktimisme membuat orang selalu mengeluh dan berpikir negatif, serta merasa bahwa tidak ada orang yang memahaminya. Pesimisme membuat orang jatuh untuk hanya melihat sisi gelap dalam hidupnya dan hidup orang lain. Pada hari ini, saudara-saudari yang terkasih, kita semua dibaharui dalam Roh Kudus. Singkirkan narsisme, viktimisme, dan pesimisme dalam hidup kita. Mari membuka diri dan menerima Roh Kudus itu. Biarkan Roh Kudus bekerja di dalam diri kita dan menghasilkan buah-buah roh seperti kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Amin.